Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Yayasan Kokon Teduh dan Yayasan Eljon Indonesia bersama sejumlah donatur menggelar kegiatan berbagi kasih kepada panti asuhan Yayasan Awam Bina Amal Sejati di Jalan Melati Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri puluhan anak-anak dan lansia yang diasuh dan dirawat oleh Yayasan Abbas. Mereka terlihat senang mengikuti kegiatan ini. Bahkan kehadiran Papi Kokon sebagai pendiri Yayasan Kokon Teguh menambah suasana semakin ceria. Papi Kokon mengajak anak-anak bermain tebak-tebakan dan bagi yang dapat menjawab dengan tepat diberikan hadiah sebuah coklat oleh Papi Kokon. Tak hanya itu, anak-anak juga menunjukkan bakatnya dalam dunia tarik suara. Setelah bermain bersama, Papi Kokon, perwakilan dari Yayasan Eljon Indonesia, serta donatur memberikan santunan kepada Yayasan Abbas sebesar Rp7.650.000 dan memberikan bingkisan kepada anak-anak maupun lansia. Papi Kokon mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia dan para donatur yang berpartisipasi menyukseskan kegiatan berbagi kasih ini. Papi Kokon berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan Yayasan Eljon Indonesia dan para donatur mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Papi Kokon berharap semakin banyak orang yang selalu berlomba-lomba untuk kebaikan dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dengan niat yang tulus untuk menolong sesama, maka akan menjadi ibadah dan amal yang kelak mendapat balasan yang indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Papi Kokon mengapresiasi Yayasan Abbas dalam membina dan merawat anak-anak dan lansia. Kepada anak-anak, yayasan ini selalu menerapkan perilaku yang baik dan santun kepada siapapun, serta selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan pada setiap asramanya. Luar biasa, Yayasan Eljon Indonesia bersama dengan Kokon Teduh dan donatur-donatur dari Kokon Teduh hari ini melakukan berbagi kasih kepada Yayasan Abbas, di mana ada anak-anak daripada balita, bayi, remaja, dan oma-oma. Ini adalah suatu tempat yang benar-benar nyaman yang diurus oleh Bunda Rosa, yang sehingga mereka mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Anda peduli, Anda ingin beramal ibadah Anda, datanglah ke Abbas. Anda bisa mendapatkan suatu sukacita dari batin Anda, dan Anda bersama dengan Yayasan Eljon Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih, semoga kegiatan ini menjadi berkala dan bisa kita keliling Indonesia untuk berbagi kasih dengan Yayasan Eljon Indonesia. Beberapa saya mengucapkan terima kasih kepada catering daripada Viantini yang memberikan makanan box 100 pieces, kemudian juga dari Indra Kubik yang menyiapkan snack buat anak-anak. Begitu pula dengan dana-dana tunai, dan dari Ibu Hana menyiapkan daripada susu, kemudian juga perlengkapan mandi dan lain-lainnya. Itulah yang mereka berikan, dan kami dari Kokon Teduh menghibur mereka dengan sukacita. Harapan saya adalah bagaimana seluruh orang mau memperhatikan, mau memberi, bukan saja menerima, mau berbagi dan peduli. Itulah harapan saya untuk bangsa Indonesia. Marilah kita saling melengkapi, yang berkelebihan memberikan kepada yang berkekurangan mendoakan kita yang berkelebihan untuk sama-sama membangun NKRI Indonesia. Yayasan ini terus terang saya baru pertama kali datang kemari, tapi saya terkagum-kagum dengan attitude owner dari mereka semuanya, di mana mereka semuanya melakukan suatu sopan santun. Anak-anak semua oma-oma bersih, semua terawat rapi, mereka sukacita terlihat dari pancaran hati, dan penataan daripada ruangan, kebun, hewan, dan lain-lain menyatu dengan alam. Dan ini adalah salah satu yang namanya keselarasan daripada lingkungan hidup yang mereka jaga dan mereka rawat dengan penuh cinta kasih. Itulah Yayasan Abbas. Saya selain kepada donatur seluruhnya, termasuk Yayasan Eljon Indonesia, saya juga mendoakan kepada Yayasan Abbas, semoga semua apa yang sudah dilakukan dan semua anak-anak didikan dari Yayasan Abbas menjadi kebanggaan baik sesama dan bagi Tuhannya, dan semua sukacita, damai sejahtera, dan penuh kasih. Termasuk oma-oma yang dirawat di sini, semoga mereka mendapatkan hal yang mereka tidak dapatkan di luar daripada masyarakat yang ada di luar, melainkan mereka di sini disayangi, dicintai, dan semua oma-oma di sini wangi-wangi dan bersih-bersih. Pasti
Karena dengan Yayasan Eljon Indonesia bersama dengan Kokon Teduh selalu hampir tiap bulan sampai minimum 3 bulan sekali kami melakukan kegiatan-kegiatan berbagi kasih dalam segala kalangan, dalam segala unsur agama ataupun suku dan dimanapun juga di seluruh Indonesia. Sementara itu, Ketua Yayasan Abbas Marcella Yanuaria Naki dan Sekretaris 1 Yayasan Abbas Mikaela Anismuta mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kokon Teduh, Yayasan Eljon Indonesia, dan para donatur yang telah berbagi kasih kepada anak asuh dan lansia yang ada di Yayasan Abbas. Terima kasih untuk Bapak Kokon dan seluruh komunitasnya bisa menghibur kami di sini, berbagi sukacita di sini. Jadi anak-anak dan oma-oma semua di sini juga terhibur dengan adanya acara seperti ini. Hanya sih lebih ke semoga tetap sehat selalu, panjang umur juga, sukses juga dalam karirnya, dan juga tetap selalu rendah hati dan juga tetap memberikan perhatian kepada makhluk yang lainnya. Selalu ya sama, sebenarnya sih sama aja sama kayak Anis omong, itu selalu rendah hati dan juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang beliau bantu, dan juga berkat juga untuk kami yang di sini yang terbantu. Sejarah Yayasan Abbas ini berawal dari pendirinya ini ada 3, almarhum Suster Rina dari Belanda, terus Ibu Maria Rosa. Sekarang beliau tinggal di sini. Salah satu pendiri yang masih turun tangan di Yayasan Abbas ini dan masih tinggal di sini juga, dan satu dokter Mariana, tapi beliau lagi di Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Awal berdiri Yayasan Abbas ini tahun 1994. Awal mulanya kita pinjem rumah di Cimanggu City di Bogor selama 2 tahun, dan sebenarnya untuk Yayasan Abbas ini dibangun khusus untuk lansia, wanita tunawisma yang latar belakangnya itu KDRT, terus nggak punya keluarga sama sekali, terbuang lah istilahnya. Tapi tahun 96 kembali ke rumah pertama di sini, kami membangun rumah pertama di sini. Itu baru mulai buka panti asuhan di sini di Tonjong. Dan untuk anak-anaknya sekarang itu jumlah anak-anaknya ada 30 anak, dari yang bayi dari umur 1 bulan sampai yang umur 18 tahun yang mau kuliah. Dan yang pengurusnya di sini anak-anak yang sudah dari kecil di sini regenerasi, itu pengurusnya itu ada sekitar 8 orang, dan juga itu dia banyak kegiatannya itu dia selain dari pengurus membantu di sini, kegiatannya ada mengajar, kuliah, kursus seperti itu. Dan untuk oma-oma di sini ada 18 lansia. Kami di sini memang lebih menerima untuk anak-anak. Awalnya anak-anak di sini dari orang tuanya masih dalam keadaan hamil, melahirkan di sini, dan anak-anaknya dititipkan di sini. Memang kami lebih memprioritaskan orang tuanya setelah hamil hanya 40 hari saja di sini untuk menyusui. Tapi setelah itu kami lebih menyarankan orang tuanya untuk cari kehidupan baru di luar. Nanti kalau misalnya udah mapan, anaknya boleh diambil kembali gitu. Cuma kalau misalnya di kita orang tuanya nggak ada kontak selama 1 sampai 2 tahun, berarti orang tuanya setuju untuk anaknya dibaptis secara Katolik gitu. Kalau untuk omo-omanya di sini kita terima semua kalangan dari agama, suku, kita tetap terima. Dan oma-omanya di sini statusnya ada yang masih ada keluarganya, ada juga yang dari dinas sosial. Gitu. Karena kerja sama dinas sosial sudah akhir-akhir tahun ini kerjasama, dan
dinas sosial membantu kami juga membantu dinas sosial yang membutuhkan tempat gitu. Dan juga kita yayasan ini ada akreditasi dari dinas sosial juga. Apa akreditasinya? Untuk saat ini belum tahu karena sudah baru penilaian lagi. Tapi tahun lalu diakreditasi untuk pertama kali yayasan ini dengan akreditasi panti anak dan panti lansia itu B. Yayasan Abbas didirikan pada tanggal 11 Maret 1994 oleh seorang misionaris dari Belanda dengan beberapa wanita awam. Tujuannya adalah memberikan wadah pada mereka yang ingin menjadikan saluran kasih Tuhan bagi sesama yang terlantar, miskin, dan sakit tanpa membedakan agama dan suku. Saat ini Yayasan Abbas memiliki 4 rumah yang memberi tempat tinggal pada sekitar 35 anak dan 20 wanita tunawisma dengan berbagai latar belakang seperti korban KDRT, penjualan wanita, hamil di luar nikah, cacat fisik dan mental, dan lansia. Tim Eljon Media laporkan.